Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Nurul Mustafid, biasa dipanggil Pak Nurul juga boleh, Pak Mustafid juga boleh, Pak Mus juga boleh. Nah, saya temennya dari Pak Asrori, jadi saya kesini langsung dihubungi Pak Asrori. Jadi saya berkecimpung di dunia internet marketing itu sudah 2010 sebenarnya. Jadi kita membantu para pengusaha mebel untuk dunia internet marketing mereka, baik skala nasional maupun skala internasional. Nah, karena saya melihat diberi informasi oleh Pak Asrori bahwa hari ini adalah UMKM untuk para ibu-ibu di Jepara, bagaimana solusi pemasarannya. Nah, betul ya Bu ya? Nah, rata-rata ini adalah makanan yang saya lihat cukup bagus, packagingnya dan lain sebagainya, lumayan. Tinggal tadi saya bertanya sama Ibu, siapa Bu? Ibu Retno. Sudah di online kan belum Bu? Katanya belum katanya. Ya, enggak apa-apa. Hari ini dunia internet marketing itu berjalan begitu cepat Bapak Ibu. Jadi dulu hanya ada Facebook sama YouTube sama Google sama BBM dulu, dan belum ada WA. Sekarang ada WA dan sekarang ada TikTok. Begitu cepat. Maka kita harus belajar lebih cepat lagi, ya. Belajar lebih cepat lagi. Termasuk siapapun, dari anak muda maupun yang sudah sepuh-sepuh, untuk bisa belajar. Nah, sekarang ini ya, sebelum ditutup toko online dari TikTok itu ramai sekali Bapak Ibu. Jadi di TikTok itu, karena kenapa kalau saya mengambil satu sampel TikTok, karena di TikTok itu orang cenderung langsung beli. Jadi daya belinya lebih kuat daripada yang lain. Kalau dulu ada namanya Bukalapak, kemudian Tokopedia, kemudian Shopee, gitu ya. Marketplace ya, marketplace. Nah, dulu marketplace itu ramai. Sekarang tambah sepi gara-gara ada TikTok. Nah, begitu. Akhirnya apa? TikTok sama Shopee ini bersaing. Nah, termasuk pernah TikTok ditutup oleh pemerintah gara-gara apa? Melanggar aturan, karena ini TikTok adalah sosial media, ini ada tokonya gitu kan. Tapi ini dibuka lagi. Ternyata kerjasama dengan Tokopedia. Lalu bagaimana konsep penjualannya? Nah, ini yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, sekarang ini dulu orang itu marketing itu sendirian. Pokoknya saya mau jualan ya untung ya didapat sendiri gitu kan. Itu lama, itu marketing cara lama. Marketing cara baru itu kolaborasi. Kolaborasi dengan para siapa? Afiliator. Nah, reseller. Nah, kalau ada mengatakan reseller, ada yang mengatakan afiliator. Kalau di dunia nyata namanya makelar. Nah, seperti itu ya. Nah, uniknya lagi kalau di dunia online itu makelar bisa jualan. Lalu siapa yang akan ngirim barang? Ya sellernya. Itu kayak keuntungannya di situ. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu kan saya anggap seller semua karena bikin produk kan, betul? Ya, bikin produk. Berarti ini saya anggap seller ya. Maka kita harus berkolaborator dengan minimalnya 5 atau 10 reseller atau afiliator. Di mana 5 atau 10 afiliator itu harus bisa live atau jualan. Misalnya satu orangnya itu dapat 10 penjualan, berarti kalau 10, 100 penjualan. Begitu maksudnya. Bisa dipahami nggak? Saya. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung bikin namanya tokonya. Ya, buat grup. Kalau pengen dapat datanya, bikin grup WA, ya, grup Telegram, begitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi bikin grup. Siapa yang mau masarin? Ya, nanti kalau memang benar-benar serius, bisa dagangan, bisa live gitu, kita kirim sampel. Ya, memang kita butuh namanya impact. Impact itu
win-win solution, mereka bisa jualan, kita dapat untung, kan begitu maksudnya. Nah, jadi memang kita ada namanya modal untuk memberikan sampel. Itu bisa dikatakan kelebihan, bisa dikatakan kelemahan. Kelemahannya di mana? Kalau afiliasi ini nggak serius, dapat sampel habis itu selesai, berarti itu bukan rezeki kita, kan gitu kan? Nah, makanya kita harus jeli bagaimana mendapatkan afiliator itu supaya mereka bisa live, bisa jualan. Nah, yang saya lihat sebagai seller yang bisa mendapatkan afiliator itu hanya ada di TikTok sama di Shopee. Halo, tes. Ya. Di TikTok sama di Shopee. Jadi dua ini saling bersaing. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ini kira-kira sebelum saya lanjutkan, ini kan saya ngoceh sudah berkali-kali tadi kan adanya belum bikin ya. Nah, yang sudah bikin marketplace di antara kita ini siapa saja? Yang belum siapa, yang sudah siapa? Yang sudah dulu. 1, 2, 3, ada 20%-nya ya. Masya Allah, berarti saya ngomong terlalu jauh berarti ya. Karena belum banyak yang bikin ternyata. Ya berarti kita mulai dari awal lagi wes. Ternyata saya kira banyak yang sudah bikin tapi ternyata belum. Iya. Saya ulangi lagi ya, Berarti banyak yang belum. Jadi gini, saya ulangi lagi. Bapak Ibu bisa mulai jualan itu bisa dari Facebook. Ya, kalau Facebook kan kita nggak bisa naruh barang langsung ada harganya, kan nggak bisa. Ya sebenarnya bisa, cuma kan jarang yang melihat, ya kan? Jarang yang melihat. Kemudian kalau di WA itu paling status, ya kan? Di status pagi sore, pokoknya banyak begitu kan? Kan seperti itu. Datanya kan nggak bisa masuk, ya kan? Paling hanya ini berapa, harganya berapa, kan begitu. Nah itu kalau di WA. Ya kita meningkat lagi supaya masuk data. Kita harus daftar namanya minimalnya itu Tokopedia Bapak Ibu. Supaya nanti apa? Orang yang beli itu akan terekam nomornya berapa, kemudian alamatnya di mana, nanti kita rekam. Nah, nanti kita dari rekaman itu kita bisa bikin namanya grup Telegram atau grup WhatsApp yang kita kasih broadcast. Tahu broadcast? Broadcast itu istilahnya pesan langsung tersebar gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi begitu. Nah, untungnya di Tokopedia itu sudah ada pasang barang, misalnya seperti ini nih. Nah, ini saya ada namanya beras kencur. Ini Bapak Ibu butuh namanya foto atau video. Video nggak usah banyak-banyak durasinya. Foto itu harus jernih, harus bagus pencahayaannya. Difoto dengan 5 dimensi. 5 dimensi itu artinya dari depan, dari samping, dari atas. Nah, supaya nanti di Tokopedia itu ada 5 gambar. Orang bisa melihat, oh ini dari depan, ini dari samping, dari belakang kayak gini. Jadi melihat secara kesempurnaan. Orang langsung, oh ini bagus, begitu maksudnya. Yang kedua, Bapak Ibu harus menentukan harga. Nah ini yang penting. Kalau di marketplace itu ada namanya biaya pasang barang. Ketika ada penjualan masih biasanya dipotong oleh Tokopedia atau marketplace itu sendiri. Biasanya antara 10 sampai 15%. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus menaikkan harga ini. Misalnya sekarang ini harganya berapa ini, yang punya ini siapa nih? Nah, Mas siapa namanya? Aswin. Harganya berapa ini? 30. Maka 15%-nya dari 30 berapa? Anggap saja 32.500 gitu ya. Anggap saja gitu. Nah, maka kita pasang 32.500 di Tokopedia. Yang 2.500 untuk fee Tokopedia. Maksudnya begitu ya. Jadi begitu maksudnya. Nah, ini kalau di Tokopedia. Di TikTok itu sampai 20%. Maka kita harus menaikkan harga 20%-nya. Misalnya 30 menjadi 35 misalnya. Jadi di Tokopedia, di TikTok atau misalnya kita samakan sampai ditambah 20%-nya. Jadi harga dari Tokopedia ya sama, di TikTok juga sama. Jadi orang itu akan beli, oh sama harganya, sudah beli. Apa gitu ya. Kalau beda-beda nanti loh, ini kok beda di TikTok segini, di Tokopedia segini, di Shopee segini, kok beda-beda. Nah ini kan
jadi repot. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama disamakan dulu. Nah, yang ketiga, harus kita kasih program yang namanya diskon. Berarti kalau misalnya kita pengen dapat keuntungan lebih banyak, maka ada namanya grosir. Kalau beli 1 berapa, beli 10 berapa. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini baru di Tokopedia atau TikTok. Itu kalau kita single factor, artinya sendirian untuk marketingnya. Ya. Nanti cara membuatnya nanti di pertemuan yang berikutnya, karena saya dikasih waktu cuma 1 jam kurang. Jadi kan kita nggak bisa. Ini kita baru membuat konsepnya dulu ya. Caranya begitu. Biar nanti untuk misalnya teman-teman yang pengen konsultasi secara gratis, Mas ini caranya gimana? Nanti catat nomor saya, ya, ya, dicatat nomor saya ya, 085. Pak Nurul ya, boleh Pak Nurul, boleh Pak Mustafid. 085 728 085 728 151 032. Saya ulangi lagi, 085 728 151 032. Nah, silakan disimpan, nanti di situ ada nomor WhatsApp-nya. Nanti kalau pengen konsultasi bisa. Pak Mus boleh, Pak Nurul boleh, Pak Afid juga boleh, Pak Mustafid juga boleh. Nah, karena nama lengkapnya Nurul Mustafid. Hah? Nama beken Mas Afid. Karena Mustafid berarti kalau MUST itu kan kalau bahasa Inggrisnya Mas gitu ya. Nah, jadi Mas Afid kan gitu ya. Itu kalau saya dulu jadi tentor Primagama, biasa anak-anak begitu. Dulu saya jadi guru Bapak Ibu. Jadi sekarang setelah jadi dosen habis itu keluar. Guru, dosen, kepala sekolah, habis itu jadi pengusaha. Ya begitulah kehidupan ya. Kita kembali ke sini ya. Jadi tadi ketika kita sudah membuat Tokopedia, Shopee, kemudian TikTok, ya, itu kita harus selami dulu. Kita harus dalami dulu. Di TikTok itu adaptasi atau kehidupannya itu bagaimana. Orang langsung beli itu bagaimana. Ya, itu harus kita benar-benar amati. Kemudian di Shopee itu bagaimana? Di TikTok itu bagaimana? Nah, kalau di marketplace selain TikTok ya, selain TikTok, itu hanya gambar saja sudah bisa. Hanya gambar saja bisa. Tapi kalau di TikTok itu harus video. Harus video ya. Seperti ini nih, harus video. Contoh kita harus peragakan. Ini kacang mete dari Wonogiri. Saya biasanya kalau beli PT itu dari TikTok biasanya. Terus kemudian saya jadi afiliatornya. Jadi nanti kita kasih, misalnya nih, saya seller ya. Saya ngasih afiliator 5-15%. Nah, kalau mete yang saya dapatkan itu biasanya antara 5-7%. Itu untuk afiliator. Jadi kalau misalnya tadi 30.000, kita naikkan untuk afiliator 10% misalnya, maka jadi berapa? Ya kan 40 misalnya. Nah, kemudian dipotong pajak, dipotong apa, jadi 45 misalnya. Maka nanti semua marketplace juga harganya sama. 45. Karena nanti ada potong pajak untuk afiliator, begitu maksudnya. Paham ya? Jadi begitu. Nah, nanti kalau kita bisa lihat di afiliator itu kita bisa ngecek ini aktif atau tidak. Kalau aktif, ada live, ada postingan video minimal 3 postingan per hari, maka kita bisa ngasih kirim kalau mereka minta sampel. Bisa dipahami sampai sini? Yang sudah punya TikTok siapa? Lumayan, 50. Tadi yang marketplace tadi ada berapa? Yang sudah Shopee sekarang Shopee. 1, 2, 50% lagi. Tokopedia. Tidak ada. Bukalapak? Tidak ada. Berarti kebanyakan Shopee sama TikTok berarti ya.
Oke lah. Jadi gitu. Ya, jadi gini, kita ulangi lagi ya supaya lebih paham lagi. Yang belum bisa apa-apa, jangan khawatir. Yang belum bisa apa? Belum punya TikTok, belum punya Tokopedia, belum punya Shopee, nanti bisa WA ya, cara teknisnya pembuatannya bagaimana, atau kalau deket dari tahunan, nah rumah saya tahunan, bisa datang ke tempat saya. Ya, di sana ada WiFi gratis. Alamatnya Bendansari. Ya, Bendansari. Tahu Pak Lis? Nah, itu saya tetangganya. Nah, ya, tetangganya jenengan. Senenan. Oh ya, berarti dekat. Jadi datang aja, nanti kita ajari ya. Bawa laptop kalau bisa ya, atau HP saja juga nggak apa-apa. Nah, HP saja nggak apa-apa. Saya setiap hari di rumah, online gitu kan. Online, karena kerjaan saya online. Online, jadi setiap hari di rumah. Kalau tidak ada acara ya di rumah. Tapi kalau datang WA dulu ya. Barangkali saya di luar gitu kan. Kadang-kadang kan saya disuruh seperti ini, disuruh kemana begitu. Ya, saya gitu ya. Jadi jangan khawatir bagi yang belum punya apa-apa, belum punya Tokopedia, belum punya Bukalapak, Shopee maupun TikTok, nanti kita ajari. Kalau mau WA juga bisa. Nanti kita kasih cara step by step-nya. Enggak apa-apa. Ya, kalau saya sempat ada waktu saya balas nanti ya. Itu ya. Kemudian tadi konsep yang sekarang yang dikembangkan saat ini adalah kolaborasi. Ya, tadi misalnya ada 10 afiliator. Maka 10 afiliator itu misalnya satu hari mendapatkan, nggak usah banyak-banyak, 5 saja. Berarti kan ada 50 pieces kan yang keluar. Betul enggak? Nah, kita nggak usah ngapa-ngapain, kita nggak usah live, kita nggak usah bikin postingan, nggak usah. Tapi yang penting kita stok produk. Yang kemudian memantau mereka, dipantau satu ini. Jadi harus dipantau benar-benar. Si A, si affiliate A, afiliator 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan seterusnya. Ini yang tertinggi siapa? Nanti di situ penjualannya terbanyak siapa? Syukur-syukur nanti kita kasih istilahnya reward, ya reward seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, enaknya lagi kalau di TikTok itu kita bisa membantu mereka. Nah, ini kita mulai ke berikutnya lebih tinggi, yaitu tips cara penjualan lebih melipat lagi. Caranya bagaimana di TikTok? Mereka melakukan live, afiliator melakukan live, ya. Kemudian afiliator ini ketika live meminta kita sebagai seller untuk menurunkan harga. Tapi harga itu hanya ada di live saja. Bisa dipahami? Nah, jadi gitu. Ini cara untuk meningkatkan penjualan. Jadi harga itu hanya turun ketika mereka para afiliator ini live. Saya ulangi lagi biar paham. Tadi kan kita sudah mendapatkan 10 afiliator ya. Nah, itu hanya untuk kolaborasi saja. Belum ada namanya diskon, belum ada penurunan harga. Nah, ini berarti kan baru dapat, misalnya mereka dapat satu aja misalnya, berarti kan ada 10 penjualan. Kan begitu. Kalau mereka live, misalnya ada 5 yang live. Dan mereka minta penurunan harga 5% sampai 10% misalnya. Dan itu hanya ada di live mereka. Berarti kan live itu kan paling lama kan 2 jam. Betul nggak? Paling lama kan ya maksimal 2 jam lah. 2 jam itu sudah capek loh. Saya pernah live itu 2 sampai 3 jam sampai 5 jam itu ternyata capeknya luar biasa. Nah, paling lama itu 2 jam. Biasanya rata-rata itu 2 jam. Nah, pada 2 jam itu kita kasih penurunan harga. Supaya apa? Afiliator kita ini yang live itu banyak penjualan. Bisa dipahami? Nah, makanya yang perlu kita atur itu adalah harganya dulu. Supaya kita nggak boncos, kita nggak rugi. Karena nanti kan ada namanya biaya TikTok, biaya afiliator juga. Kemudian ada tetek bengek segala macam, misalnya packagingnya apalah, kan begitu. Ada bubble, ada misalnya kalau packing banyak itu ada kayu, kan begitu, packing kayu kan begitu kan. Nah, itu kita harus kalkulasi semuanya biar harga itu masuk begitu loh. Walaupun untung cuma 5.000 enggak masalah, tapi tiap hari ada gitu maksudnya. Bisa dipahami?
Nah, jadi itu sedikit konsep yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti teknisnya bagaimana? Nah ini teknisnya butuh waktu yang banyak ya Pak ya. Sudah berapa jam ya Pak? Nah, teknisnya butuh berapa lama nih Bu? Teknisnya gini aja ya. Bapak siap ini laptop untuk melihatkan ini ya. Mas Asri lagi. Ya sudah, kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Lagi sibuk semua. Jadi gini, teknisnya begini ya. Yang penting adalah yang pertama, siapkan gambar dulu. Kan kita kan mau jualan kan harus gambar dulu yang kita masukkan di keranjang kuning kalau bahasa TikTok ya, keranjang kuning. Nah, kemudian di Tokopedia atau Shopee juga begitu, harus ada 5 gambar dulu, minimal 5 gambar setiap produknya. Jadi misalnya ini misalnya, ini dipoto dengan 5 sesi, 5 dimensi yang berbeda. Satu, harus foto yang jelas, ada pencahayaannya. Kalau perlu ini di luar ruangan, kalau mau foto di luar ruangan, itu di jam 9 pagi atau jam 5 sore. Itu pencahayaannya pas bagus-bagusnya. Ini cahaya matahari langsung. Itu kalau di luar ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan, Bapak Ibu harus ada cahaya minimal 2, kanan dan kiri. Nah, untuk foto, ini membutuhkan fotografer. Kalau pengen sendiri pakai HP sendiri, ya harus ada cahaya 2. Kemudian dilapisi kertas putih. Jadi misalnya nih, ini kainnya kan biru ya. Ini kalau bisa diganti putih. Kemudian dikasih cahaya dari kanan sama kiri. Oh ya, yang berdiri saja. Nah, seperti ini. Ini kasih cahaya dari kanan sampai kiri. Ya. Kemudian kita foto. Cepret 1. Kemudian kita miringkan. Kanan dan ke kiri dan seperti itu. Paham? Nah, kemudian kalau sudah bagus, fotonya sudah bagus, dipasang di Tokopedia, di Shopee, di TikTok. 3 cukup, 2 nggak apa-apa. Tadi Shopee sama TikTok, nggak apa-apa. 2 nggak apa-apa. Shopee sama TikTok, karena sama-sama bisa live. Di Shopee juga bisa live, di TikTok juga bisa live. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka juga dibutuhkan namanya video. Video ini nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 menit saja. 1 menit itu sudah paling lama. Minimal 20 detik. 20 detik ya, agar terbaca oleh algoritma, supaya kalau orang itu melihat secara utuh, itu nanti konten kita itu akan naik. Nah, ini tak kasih pemahaman tentang TikTok. Kalau video ya, ini video. Jadi supaya nanti yang sudah pemain TikTok nanti biar paham, yang belum nanti biar daftar TikTok dulu. Jadi gini, konten kita bisa naik ya, itu ketika dilihat orang itu dari awal sampai selesai. Namanya retensi. Kalau retensi kita di atas 70%, maka SEO kita, Search Engine Optimization atau marketing kita itu akan terus meningkat. Kalau di bawah itu ya kita nanti kalah saing dengan mereka-mereka yang punya retensi tinggi. Lagi nggak apa-apa, ikut konser ya. Jadi gitu ya. Jadi saya ulangi ya, baik di Shopee ataupun di TikTok, minimal kita bikin video itu 20 menit. 20 detik. 20 detik, nggak usah lama-lama. 20 menit setengah jam terlalu lama. Jadi orang kan scroll begitu kan. Nah, itu ketika melihat kita, tunjukkan kesan pertama. Kalau orang kan kesan pertama begitu nah itu kesan pertama harus benar-benar menarik hati orang yang melihat. Biar mereka itu melihat sampai selesai. Contohnya begini. Stop, jangan scroll dulu. Ini ada produk bagus. Nah, ini dan seterusnya. Paham maksudnya?
Nah, itu caranya untuk mengunci penonton. Stop, jangan di-scroll dulu. Ini ada produk namanya apa ini? Serumpi. Apa ini? Abon. Jamur crispy. Nah, stop, ada produk bagus namanya serumpi, jamur crispy. Lezat dan bagaimana tersebut sampai selesai 20 detik. Nah, caranya begitu. Atau misalnya gini, wah, Bapak Ibu, ini saya beli ini nggak kalah dengan yang di supermarket, di mall-mall. Ini UMKM harga murah meriah dan bagus. Nah, pokoknya ininya ada namanya hook. Tahu hook? Hook itu adalah kalimat marketing yang bisa mengunci para penonton. Namanya hook. Jadi kalau Bapak Ibu nanti belajar, itu tak kasih hook. Banyak hook yang bisa dipakai. Kata-katanya ini seperti ini, stop apa, kemudian apa, nanti ada skripnya. Nah, jadi itu nanti bisa dipakai, bisa dibaca langsung nanti ya. Nanti kita kasih di grup di WA ya, nanti kalau misalnya pengen ada grup di sini misalnya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi 20 detik sampai 1 menit atau 60 detik, itu paling lama. Nah, kemudian apa? Minimal per hari. Nah, ini yang paling susah rutin istiqomah itu di sini. Per hari itu minimal 3 konten. Nah, 3 konten. Ya. Ini yang paling susah. Karena kita harus konsisten istiqomah. Nah, kalau di Shopee itu bagaimana? Ya kita posting. Kalau di Shopee kan ada update status gitu ya. Nah, update status ya sama seperti TikTok. Apalagi ada aplikasi baru namanya Kipas-Kipas. Sudah pernah dengar Kipas-Kipas? Belum. Itu aplikasi baru produk Indonesia dan sekarang lagi tren untuk bisa mendapatkan modal usaha. Sebenarnya bagus untuk UMKM. Ya nanti tak kasih informasi lebih lanjut. Ada aplikasi baru mirip TikTok yang namanya Kipas-Kipas. Nanti bisa dicari di Play Store ataupun di kalau di Apple namanya apa? Nah, di situ ya. Nah, itu kita bisa minta modal sama mereka-mereka yang punya uang banyak. Misalnya kita butuh modal 5 juta. Nah, silakan donasi seperti itu. Jadi di situ Kipas-Kipas itu ada namanya satu room untuk donasi buat kita. Kalau kita harus punya legalitasnya nanti kan, karena itu kan yang bikin orang Indonesia. Ya, jadi ada siup, ada macam-macam, semuanya lengkap. Kalau sudah lengkap di ACC oleh mereka, nah itu kita bisa minta modal istilahnya itu. Dan itu gratis, lebih enak lagi. Ya, ini informasi lebih tambahan lah ya. Kita kembali ke Shopee sama TikTok. Ya, setelah itu ya konsisten 3 konten per hari. Nah, yang susahnya di situ. Kalau enggak bisa dipilih antara konten 3 konten per hari atau live. Nah, ini yang dilakukan oleh para UMKM di Kalinyamatan. Ini saya buka aja. UMKM Kalinyamatan ke sana, ke arah Kudus, Mayong sampai Kudus, itu sudah melakukan namanya live streaming di TikTok. Mereka jualan apa? Jualan celana pendek. Ya, celana pendek, terus kaos, kemudian pernak-pernik, kemudian anting titanium itu. Nah, mereka sudah melakukan live, termasuk baju, ya, baju. Mereka live setiap hari. Live setiap hari 6 jam. Bayangin Bapak Ibu. Dan itu mereka mau membayar orang yang mau live, misalnya talent host namanya. Itu per jamnya 60.000. Per jamnya 60.000. Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya. Berarti mereka yang live 6 jam itu berarti minimal 2 orang gantian. Berarti kalau 1 orang 2 jam, berarti kalau 2 orang 4 jam. Bayangin berarti 2 orang misalnya bisa live 3 jam per orang, kan 180 kan? Dikali 2 sudah berapa? Mereka mampu membayar itu. Berarti apa? Penjualan mereka bisa nutup untuk bayar 2 host talent tadi. Bisa dibayangkan? Nah,
Yang sudah saya survei, ketemu orangnya langsung, itu sudah kirim itu bal-balan tiap harinya. Bukan hanya 1 pieces, 2 pieces, enggak. Berarti apa? Memang benar, karena mereka sudah berani bayar host talent. Ini ada HP yang syarat HP-nya itu tidak panas, tidak cepat panas. Ya, bisa live minimal 6 jam. Ditaruh di tripod seperti itu. Kemudian ada wifi-nya. Kemudian hostnya siap-siap. Gantian, 1 jam selesai. Tapi live terus, tidak berhenti. Bisa dipahami? Live terus tiap hari. Nah, kalau bisa lainnya dimatikan. Lainnya dimatikan. Karena itu HP untuk khusus jualan. Nah, makanya kalau bisa HP khusus yang untuk live saja. Untuk WA dan sebagainya di HP yang lain. Itu maksudnya. Nah, jadi minimal punya 1 HP yang bisa untuk live 6 jam atau kalau untuk pemula ya 3 sampai 4 jam saja dulu. Ya. Kemudian 2 kali gantian, 2 sesi. Misalnya 1,5 jam, 1,5 jam, kan 3 jam ya. Seperti itu. Karena gini, algoritma live streaming di TikTok itu pertama harus 3 hari dulu. Nah ini untuk pemula ya, bisa dipahami ya. Pertama 1,5 jam dulu live, baru nanti fasilitas live itu baru muncul. Kalau belum nanti nggak muncul-muncul. 1,5 jam, habis itu 2 jam, habis itu 1 jam. 3 hari, selama 3 hari dulu. Nanti kalau sudah lebih dari 3 hari dan itu sudah terpenuhi, semua full fasilitas live streaming akan terpenuhi. Termasuk ada koin, ada macam-macam. Paham ya? Nah, ada lempar-lempar koin kan begitu kan? Nah, jadi ada masukkan keranjang kuning segala macam. Nah, makanya nanti untuk teknisnya ada keranjang kuning itu harus ada terpenuhi dulu. Di etalase 1, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai penuh baru melakukan live. Paham? Nah, sambil live sambil mencari namanya afiliator. Yuk, siapa yang mau jadi afiliator nanti kita kasih kirim. Syaratnya apa? Bisa live seperti itu. Maksudnya yang bayar? Ya enggak bayar, mereka malah justru kita hanya ngasih sampel. Fee. Kan gini toh, saya ulangi lagi ya, afiliasi itu kan komisi. Ya. Nah, yang afiliator ini untuk afiliator sekarang. Kita beralih ke afiliator biar paham dulu ya. Tadi kan untuk seller ya. Sekarang kita pindah ke afiliator. Untuk bisa menjadi afiliator di TikTok ataupun di Shopee. Kalau di Shopee tanpa harus ada namanya follower. Tapi kalau di TikTok itu harus 1.000 follower. 1.000 follower. Yang pertama. Kalau kurang dari 1.000, maka mereka nantinya bikin install namanya TikTok seller. Seperti kita, seller. Nah, kemudian baru daftar afiliator. Walaupun 0 follower. Baru mereka nanti bisa mengajukan permintaan sampel. Nah, ketika mereka mengajukan sampel, itu nanti kita harus seleksi dulu. Siapa yang aktif, ya, siapa yang aktif, siapa yang rutin kasih live atau kemudian buat konten. Nanti kalau mereka aktif, ketika mereka minta sampel sama kita kirim. Nah, jadi kita nggak bayar, kita hanya ngirim sampel saja. Bayarnya cuma itu tok. Nggak ada namanya biaya lain, nggak ada. Nanti ketika mereka afiliator ini live atau bikin konten, ya, contoh nih punya saya wes, biar lebih enak ya, sebentar.
Nah, coba Bapak Ibu dilihat kucing bendol kalau punya HP ya. Nah, itu kucing bendol. Ini tutup lagi. Kalau punya HP silakan dilihat kucing bendol di TikTok ya. Itu saya sebagai afiliator. Jadi afiliator kalau mau dapat duit banyak itu satu niche, satu kategori. Misalnya kalau jualan promosi ini makanan ya makanan semua. Kalau pengen banyak juga boleh. Jadi gitu ya. Nah, kalau di kucing bendo ini saya lagi riset bagaimana mendapatkan minimal 100.000 dari afiliator itu dari banyak produk. Nah, saya pakai ada tasbih, ada makanan, ada alat dapur, kemudian ada alat toilet segala macam. Ini saya coba ya, saya coba semuanya. Nah, ya, termasuk mie goreng juga. Jadi saya riset seberapa cepat dia mendapatkan minimal 100.000 per hari. Itu kalau banyak kategori. Ada satu lagi, satu niche itu yang sudah lumayan. Tapi ini dulu aja gak apa-apa. Ya, jadi gitu. Nah, ini sudah lumayan. Kalau sudah dapat view seperti yang sudah saya pin itu di paling atas yaitu tasbih, itu bisa mendapatkan minimalnya itu 50.000 per hari. Satu video saja. Ya. Itu view-nya berapa? 50.000 kan? 50.000. Nah, itu seperti itu. Itu enggak live sama sekali. Kalau live bagaimana? Nah, itu tambah tinggi lagi. Kalau live itu minimalnya untuk afiliator itu bisa mendapatkan komisi minimalnya 500.000. Kalau afiliator bisa mendapatkan segitu, apalagi sellernya. Betul enggak? Bisa dipahami enggak? Nah, jadi gitu. Makanya kita kembali ke konsep. Jadi kita sebagai seller, bagaimana caranya mendapatkan minimal 5 afiliator yang serius jualin produk kita. Baik itu cara live atau bikin video secara kontinu, konsisten, istiqomah tiap hari minimal 3 sampai 5 video per hari. Per hari. Jadi gitu. Ya. Jadi kalau mereka, kita kan hanya ngirim satu sampel saja. Nah, bagaimana mereka bisa kerjasama dengan kita? Ya, mereka bikin satu sampel itu, dibikin video sebanyak mungkin. Bikin video sebanyak mungkin. Seperti saya, yang kucing bendo itu, saya baru dapat sampel itu tasbih dari Martapura, Kalimantan. Ya, satu tasbih, saya bikin video tiap hari. Dengan cara di backgroundnya warna seperti ini. Ada warna bata, ada di rerumputan, ada di pot. Seperti itu. Yang pokoknya sesuka-suka kita lah. Minimal 3 konten per hari. Yang penting itu, update konten. Ya. Nah, kalau mereka sudah bisa mendapatkan itu, ada penjualan, berarti sebagai seller, kan kita hanya tinggal kirim-kirim saja. Ya, tinggal kirim-kirim saja. Makanya, yang pertama yang kita lakukan adalah satu, foto video dipenuhi dulu, bikin TikTok, bikin Shopee, atau bikin Tokopedia, dipenuhi semua. Kategori produk kita itu ada apa saja. Misalnya nih, beras kencur. Beras kencur ini ada apa saja. Kalau hanya satu tok misalnya, ya berarti satu aja nggak apa-apa. Ya. Kemudian misalnya kalau supaya ada banyak, beratnya dipisah-pisah. Ada yang 50 gram, ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo. Ada yang banyak misalnya. Seperti itu saja. Misalnya cuma satu tok misalnya. Jadi biar ada variasinya banyak gitu ya. Nah, nanti kalau sudah banyak, diposting di TikTok, di Tokopedia, di Shopee begitu. Nanti kalau sudah begitu, kita siapkan produknya, kita cari afiliator. Kita cari afiliator. Sambil kita jualan. Yang pertama yang kita lakukan, live dulu. Sebelum mereka live, kita live dulu sebagai seller. Paham? Nah, live dulu minimal 2 jam per hari. Nah, nanti kan kita mendapatkan orang yang nonton sama kita. Nah, kalau mereka ingin, saya boleh jadi afiliasinya misalnya. Nah, langsung kita catat. Nah, bisa minta sampelnya di sini Kak misalnya. Langsung minta sampelnya di sini Kak misalnya. Nah, nanti kita
kirim, kita kan langsung merekam data itu. Ada nomor HP-nya, ada alamatnya, kan begitu. Lalu kalau kita ACC, kita akan kirim ke alamatnya mereka. Kan seperti itu. Nah, ketika sudah sampai di sana, kita pantau sampai 1 bulan. Apakah mereka itu serius atau tidak? Syukur-syukur bisa WA-an dulu. Ayo Kak, live misalnya. Kita ingatkan, ayo Kak live gitu. Ya. Jadi supaya mereka jadi afiliator itu semangat. Nah, jadi kita jualan sambil memotivasi afiliator supaya mereka jualan menjualkan produk kita. Kita kan cuma modal satu misalnya nih berapa? 500 gram ini. Misalnya kayak gini. Kita modal kayak gini tok, satu tok. Kemudian kita semangati, ayo Kak live, begitu. Minimal 1 jam lah misalnya. Ya, kalau mereka tetap nggak mau ya berarti kita cari yang lain. Resikonya kita hanya membuang barang saja. Itu resikonya. Bisa dipahami? Nah, waktu saya sudah selesai? Oh, 5 menit lagi. Ya, ini kesimpulannya atau untuk kedepannya, silakan tadi nomor saya dicatat. Silakan yang jadi ketuanya siapa, bikin grup. Ya, nanti jadikan grup di situ untuk digital marketing di sini. Ya, nanti saya siap jadi mentornya, baik teknisnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya mau datang ya boleh, tapi ya WA dulu, janjian dulu. Barangkali saya gimana? Tapi jangan sendirian ya. Nah, nanti bahaya. Karena istri saya biasanya kan kerja di MI. Nah, jadi siang baru pulang, begitu. Sorenya ngajar di TPQ. Jadi saya sendirian di rumah. Harus berdua, bertiga begitu ya. Jadi gitu. Waduh. Jadi gitu ya. Kesimpulannya begini, kita sekarang untuk dunia marketing, kita kalau single factor itu sudah ketinggalan. Kita harus kolaborasi dengan para afiliator di luaran sana yang hanya modal HP saja. Ya, mereka semangat-semangat kok. Kalau mereka sudah ketemu yang serius, itu semangatnya luar biasa. Dan saya biasanya tiap hari itu memotivasi para afiliator. Dan saya live untuk kelas afiliator di Kucing Bendo ini. Jadi biasanya antara pagi sampai sore. Pagi dan sore biasanya. Dan saya akan mengecek ketika jadi afiliator itu supaya penghasilan kita minimal 100.000 itu harus bagaimana? Ada caranya. Nah, saya mengajari mereka di situ. Di samping saya mengajari seller seperti panjenengan semua, saya juga di situ mengajari afiliator. Yang modalnya cuma HP doang. Paham maksudnya ya? Kalau panjenengan kan modal tenaga, biaya, waktu, bikin ini macam-macam kan begitu. Nah, ini saya ngajari modal HP doang. Ya, supaya penghasilannya minimal 100.000. Kalau 100.000 per hari, sebulan sudah dapat berapa? Kan begitu ya Pak ya. Nah, jadi begitu. Gitu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya. Kalau pengen teknis pelatihan dan lain sebagainya, nanti di lain waktu nanti dikoordinir oleh Pak Asrori atau Pak Faruk. Nanti mungkin di luar instansi atau bagaimana, pokoknya terserah mereka berdua lah. Saya manut ya. Tapi kalau mau langsung boleh. Ya, gitu saja. Intinya kita tetap semangat berkolaborasi dengan yang lain. Jangan sampai ini jeleknya orang Jepara. Ini mohon maaf ya. Jeleknya orang Jepara yang sudah saya berkecimpung di dunia luar maupun di sini, di Jepara sendiri. Jeleknya ini saya kasih tahu ya. Jeleknya orang Jepara itu pengen sugih dhisik, pengen kaya duluan. Wes sing kono-kono sing kene-kene. Ini jeleknya orang Jepara begitu. Tapi kalau di luaran sana di kabupaten lain, ini mohon maaf ya, bukan maksud menjelek-jelekan Jepara tidak, tetapi banyaknya orang Jepara itu seperti itu. Pokoknya pengen sugih dhisik, pengen kaya duluan. Tapi kalau di luar sana bareng-bareng. Misalnya ada satu abon, ayo abon bareng-bareng kita samakan harga. Kalau di sini kan enggak, nurunin harga dan begitu kan. Nah, itu jeleknya orang Jepara begitu. Kalau di sana itu enggak. Sepakat. Ya.
misalnya baju apa-apa. Jadi kan bisa cuma aku yang ini warna yang ini kan ada aja sudah ada bentuknya, sudah ada konsepnya. Gimana? Makanya untuk afiliator itu biasanya modal beli. Jadi supaya nggak ribet minta sampel. Kadang minta sampel itu ditolak. Nah, kebanyakan ditolak. Nah, mereka biasanya beli. Saya beli barang ini, saya beli barang ini, saya beli barang ini. Ya, sebelum jadi afiliator mereka beli. Tetapi bagi yang nggak punya modal sama sekali, saya mengajarkan para afiliator itu memanfaatkan barang yang ada di rumah dulu. Barang apa saja di rumah. Yang penting bisa kita video, di sellernya ada di TikTok. Nanti kalau ada modal di situ baru kita beli. Pesenannya kan yang ngirim kan seller. Paham maksudnya ya? Jadi kan barang yang ada di rumah, misalnya peci, kan di rumah ada, kerudung di rumah ada, sepatu di rumah ada, apa saja, kompor. Karena di TikTok juga sama seperti Shopee, semuanya ada. Makanya memanfaatkan barang-barang di rumah dulu, semuanya, nanti kalau ada penjualan kita akan dapat komisi. Nah, komisi itu kita kumpulin supaya beli produk baru. Nah, begitu. Nanti kalau tiap hari dapat komisi, supaya untuk bisa beli produk baru, nah lama-lama kan ada barang numpuk. Paham maksudnya? Nah, di situ nanti kalau barang numpuk kita bisa live. Nah, kalau kita bisa live, maka akan komisi lebih meningkat lagi. Begitu. Bisa dipahami? Ya, silakan. Tapi kalau saya baru 800-an sekian lah. Kemarin itu saya penasaran cara jualan itu gimana. Ya, ternyata disuruh download TikTok. Seller, ya. Saya isi. Sejauh ini aku terus berhenti itu caranya gimana? Ya, caranya nanti di WA saja ya. Tapi sudah lama-lamanya sudah. Sampai ke keranjang kulitnya saya. Ya, untuk seller itu tidak bisa langsung dikeranjang kuningkan. Harus ada akun kedua, ketiga. Jadi kalau seller itu minimal punya 2 akun. Nah, 1 HP itu bisa 5 akun Bapak Ibu. 1 HP itu bisa kita bikin 5 akun. Akun TikTok maksudnya ya. Jadi kita bisa ganti 1 HP, 1 aplikasi bisa 5 akun. Jadi biasanya saya ada gantian, oh ini untuk kucing bendo, ini untuk ini, untuk ini. Jadi saya gonta-ganti begitu. Ya, minimal ada 2 akun lagi. Nah, yang 1 akun jadi afiliator, yang 1 akun jadi seller. Nanti untuk kalau afiliatornya sudah bisa diterima, maka nanti yang keranjang kuningnya masuk afiliator. Kalau untuk seller ada keranjang kuning, tapi syaratnya jadi afiliator lagi. Jadi 2, jadi seller sama jadi afiliator. Ya, daftar afiliator lagi. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Ya, silakan Bu. Stok habis ready banyak. Nah, ini kita masuk ke produk. Nah, kemudian tambah produk. Udah ini dulu. Produknya diisi dulu. Nah, ini kirim gambarnya apa begitu ya. Ya. Jadi gitu. Ada pertanyaan bagus, tapi itu teknis dari TikToknya sebenarnya. Jadi ada produk jadi seller. Stoknya banyak, tapi jadi afiliator kok stoknya habis. Nah, ini yang jadi masalah. Ini nanti kita kupas kalau di grup saja ya Bu ya. Saya nggak bisa bahas itu karena itu nanti kita lihat linknya. Lihat linknya apakah linknya sudah benar apa belum. Kadang-kadang kita menautkan link produk itu kita keliru. Ya. Kita supaya ada keranjang kuning itu kan ditautkan produk. Ya. Ini untuk yang belum paham ya mohon maaf dulu. Ini kan anak sudah ada TikToknya. Nanti yang belum paham nanti di grup ya. Nah, kadang-kadang kita keliru naruh link. Kadang-kadang.
Yang tadinya ada banyak stoknya, ternyata kita ambil yang tidak ada stoknya. Atau mungkin dengan teknis yang lain kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita harus lihat dulu. Ini link yang mana, ini produk yang mana, begitu Bu ya. Nanti kita WA-an saja Bu ya, biar saya bisa lihat gambarnya, produknya seperti apa. Oke, ngoten nggih? Cukup ya. Nah, jadi gitu dulu dari saya. Nanti kita lanjutkan di WA, di dunia maya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipegang dulu, jangan diisi ya. Nanti isinya bareng-bareng.